Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya, mahasiswi program studi pendidikan kesejahteraan keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, akan mempresentasikan mengenai tugas video infografis dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Andes Andi Aco, Agus SH MPD, dan Muhammad Asriyadi SPD MPD. Pertama-tama saya akan membahas tentang konsep identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, atau bahasa Inggris yang dalam Oxford Advanced Learners Dictionary berarti who or what. The characteristic feeling or belief that distinguish people from other. The status of feeling of being very similar to and able to understand. Kata nasional berasal dari kata nasional atau bahasa Inggris yang dalam Oxford Advanced Learners Dictionary berarti connected with a particular nation, shared by a world nation of owned, control, or financial supported by the federal government. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Urgensi identitas nasional Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara, bangsa. Dalam berhubungan antar negara, tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Yang kedua adalah unsur-unsur identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: 1. Bendera negara sang merah putih. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara. 3. Lambang negara Garuda Pancasila. 4. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk identitas nasional terbagi menjadi 6, yaitu 1. Bendera negara sang merah putih. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah bahasa negara atau bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dari identitas nasional Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Yang kelima adalah semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keenam adalah dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dinamika identitas nasional Indonesia. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Dan lebih mengapresiasikan dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasikan lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Menurut Pilar tahun 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap desintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Selanjutnya, tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Tentu perlu dikaji aspek atau bidang apa yang dicintai tersebut. Yang ketiga adalah makna integrasi nasional. Istilah tersebut dari dua pengertian. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukan istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi nasional.
Integrasi dan nasional. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah rational integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologi itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kesatuan politik, satu kekuasaan politik. Jenis integrasi. Menurut integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit massa. Yang keempat, integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni 1. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Yang kedua adalah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Urgensi pentingnya integrasi nasional. Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara, misalnya yang terjadi di India dan Sri Lanka, bisa dikatakan bukan semata akibat politik atau pecah belah kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Integrasi versus disintegrasi. Integrasi berarti penyatuan keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi, namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut, yaitu integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MU atau Memorandum Understanding di Panta. Yang kedua, integrasi wilayah melalui deklarasi de Juanda tanggal 13 Desember 1957. Yang ketiga adalah integritas nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Yang keempat adalah integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Tantangan dalam membangun integrasi. Masih besarnya tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan kekuatan masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global, di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntunan dan kecenderungan global. Konsep konstitusi negara Indonesia. Konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituere, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitutio, bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyirutiyah. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status
naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagemia hormonia lupus. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dari pandangan ini kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah tertentu. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen UUD NKRI 1945, kedua, menghapus doktrin difungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ketiga, menegakkan supremasi hukum penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kelima, mewujudkan kebebasan pers. Keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional. Tuntutan perubahan UUD NKRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NKRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NKRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. Dalam 4 kali perubahan, yakin 1. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, kedua perubahan kedua pada sidang tahun MPR tahun 2000, ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, yang keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Selanjutnya, dinamika konstitusi negara Indonesia. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NKRI 1945. NKRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanan telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentuk suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Tantangan konstitusi negara Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, seyogyanya menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah atau DPPKAD atau nama lain yang sejenis untuk pajak daerah. Pada tahun 2015, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar 1.823 triliun. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung atau less dependent terhadap PNBP yang salah satunya adalah penerima sumber daya alam. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.